Di sesi sekarang kita membahas depresiasi aset tetap berwujud. Kita sudah pernah mengenal depresiasi ini ketika di mata kuliah pengantar akuntansi di pokok bahasan jurnal penyusian. Tapi ketika itu kita masih sebatas melogikakan jurnal penyusian terkait dengan depresiasi dan angka depresiasi sudah diberikan di contoh soal. Di sesi sekarang kita akan bahas cara menentukan nilai depresiasi itu. Di samping itu kita akan bahas lebih detail apa itu depresiasi, kenapa aset perlu didepresiasi, metode apa saja yang digunakan dalam depresiasi, dan bagaimana cara penyajiannya di laporan keuangan. Depresiasi merupakan proses alokasi biaya dari pemanfaatan aset tak berwujud selama umur ekonomis aset tersebut. Yang perlu kita ketahui di sini, depresiasi itu alokasi biaya, bukan penilaian aset. Jadi tidak terlihat proses untuk menilai fair value aset selama kepemilikan aset tersebut. Kita pernah mengetahui book value atau nilai buku. Book value itu merupakan pengurangan nilai harga perolehan dengan akumulasi depresiasi. Nilai buku itu bisa saja sedikit berbeda dengan nilai fair value-nya. Pada kenyataannya, jika suatu aset terdepresiasi penuh di mana aset tersebut memiliki nilai buku 0, tapi aset tersebut bisa saja memiliki nilai fair value. Kemudian depresiasi diterapkan untuk land improvement, gedung, peralatan. Aset-aset ini tergolong depreciable asset. Kenapa ada depresiasi? Karena aset tetap itu jika kita gunakan pasti nilainya berkurang selama umur ekonomisnya, atau dengan kata lain, kemampuan aset untuk menghasilkan pendapatan berkurang. Contohnya, oven yang menghasilkan roti. Ketika awal beli, oven itu pasti berkualitas bagus dan bisa menghasilkan banyak roti. Namun karena dipakai, kemampuan oven tersebut berkurang dalam menghasilkan roti dalam segi kualitas dan kuantitas. Ini berarti nilai oven tersebut sudah turun. Jadi jika contoh di tahun 2018 kita beli oven tersebut senilai 5 juta rupiah, maka di tahun 2022 oven tersebut pasti memiliki nilai lebih rendah dari 5 juta tersebut. Jadi akan salah jika kita melaporkan oven di tahun 2022 dengan tetap 5 juta rupiah. Oleh sebab itu kita harus depresiasi nilai oven tersebut. Untuk tanah tidak tergolong depreciable asset atau tidak didepresiasi karena tanah masih memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan atau pemasukan setiap tahun walaupun digunakan, dan bahkan nilai tanah sering mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dipakai. Jadi tanah merupakan aset yang tidak didepresiasi. Di sini juga disebutkan beban depresiasi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan akumulasi depresiasi dilaporkan di neraca atau laporan posisi keuangan sebagai kontra account atau pengurang dari nilai aset tetap berwujud. Jadi, kita akan libatkan kedua akun ini di jurnal penyusian. Kita debit depreciation expense dan kita kredit accumulated depreciation. Ingat, kenapa kita butuh jurnal penyusian? Untuk membuat akun dalam laporan keuangan nilainya menunjukkan nilai terkini pada tanggal laporan keuangan. Jadi kita harus melaporkan nilai aset tetap itu sebesar nilai terbaru. Jika kita tidak melakukan depresiasi, maka nilai aset itu tidak akan menunjukkan kondisi sebenarnya. Karena, contoh, aset itu dibeli awal tahun. Pastinya aset itu dipakai sehingga di akhir tahun nilainya tidak sama dengan awal tahun. Oleh sebab itu nilainya harus diturunkan melalui depresiasi. Nah, beban depresiasi itu kita laporkan di laporan laba rugi, dan accumulated depreciation atau akumulasi depresiasi kita laporkan di laporan posisi keuangan atau neraca. Konsep depresiasi ini menggambarkan asumsi going concern. Asumsi ini menyebutkan bahwa perusahaan harus berpedoman, perusahaan akan beroperasi lama untuk beberapa tahun ke depan. Jadi dengan berasumsi going concern, maka perusahaan akan melakukan estimasi bahwa suatu alat contohnya akan dapat digunakan 5 tahun, dan berarti selama 5 tahun itu harus didepresiasi. Nah, inilah yang menggambarkan asumsi going concern, karena dengan mengestimasi 5 tahun, perusahaan berasumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi selama minimal 5 tahun tersebut. Jika perusahaan tidak menerapkan asumsi going concern, maka perusahaan bisa saja mengestimasi umur ekonomis 2 tahun karena beranggapan perusahaan akan tutup dalam 2 tahun, atau bisa saja perusahaan langsung mengungkapkan nilai aset tetap sebesar fair value-nya. Jika ada pemikiran seperti itu, maka depresiasi aset tidak diperlukan, tapi perusahaan diwajibkan untuk berasumsi going concern. Di slide ini disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis aset yang mengalami depresiasi atau mengalami penurunan nilai karena dipakai.
Untuk aset tak berwujud atau fixed asset, kita mengenal beban depresiasi atau depreciation expense. Untuk aset tidak berwujud atau intangible asset, kita nanti akan menggunakan beban amortisasi. Dan untuk aset sumber daya mineral atau alam, kita akan menggunakan beban depresi. Kita akan pelajari beban depresiasi untuk aset tetap berwujud terlebih dahulu. Sekarang kita sudah mulai masuk perhitungan berapa besarnya biaya depresiasi. Untuk itu kita perlu paham dulu unsur-unsur yang kita libatkan dalam perhitungan depresiasi. Terdapat cost atau harga perolehan, useful life atau umur ekonomis, dan residual value atau nilai sisa atau salvage value. Konsep cost ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana harga perolehan adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Kita harus paham benar konsep ini sehingga kita akan secara benar menentukan harga perolehan aset tetap. Karena jika kita salah di sini, maka proses berikutnya akan salah. Selanjutnya terdapat useful life atau umur ekonomis. Ini merupakan estimasi umur aset untuk dapat digunakan di perusahaan. Jadi contohnya, kendaraan diestimasi akan bisa digunakan untuk kegiatan operasional selama 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun itulah useful life. Memang ini estimasi, bisa salah, bisa benar, tapi ini wajib kita lakukan. Umur ekonomis bisa disebutkan dalam satuan waktu, unit aktivitas, contohnya jam kerja mesin atau unit output dari aset. Bagaimana cara menentukan umur ekonomis suatu aset? Caranya bermacam-macam. Manajer bisa mengestimasi umur ekonomis dari kebutuhan aset di masa depan untuk keperluan reparasi maintenance. Umur ekonomis juga bisa dari sifat barang tersebut, apakah mudah rusak atau tidak, atau barang tersebut mudah usang atau tidak, atau barang tersebut mudah obsolete atau ketinggalan zaman atau tidak. Umur ekonomis juga bisa ditentukan dengan pengalaman perusahaan dengan barang yang sama atau barang yang mirip. Bahkan umur ekonomis juga bisa diperoleh informasinya dari supplier aset tersebut. Jadi banyak cara menentukan umur ekonomis aset tetap. Jika di mata kuliah kita, ya kita cukup mendapatkan informasi berapa umur ekonomisnya tanpa kita diminta untuk menentukan umur ekonomis. Selanjutnya terdapat residual value atau nilai sisa. Ini juga estimasi. Jadi contohnya komputer diestimasi memiliki umur ekonomis 5 tahun. Berarti di tahun kelima komputer tersebut diestimasi tidak akan terpakai. Nah, ketika di tahun kelima itu bisa saja komputer masih memiliki nilai sisa. Contoh, komputer dulu dibeli seharga 10 juta. Di tahun kelima diestimasi umur ekonomisnya habis. Nah, bisa saja komputer itu masih menyisakan nilai 1 juta, contohnya sebagai nilai sisa. Ini juga estimasi. Bisa juga diestimasi nilai sisanya 0. Jadi sekali lagi semuanya estimasi. Penentuan berapa nilai sisanya ya sama dengan cara penentuan nilai ekonomis. Ada banyak faktor dan biasanya berdasarkan pengalaman perusahaan dengan aset sejenis. Berdasarkan pembahasan di sini, kita paham bahwa depresiasi ini banyak mengandung estimasi. Bisa benar dan bisa salah. Jadi bisa saja di tahun kelima ternyata komputer itu masih bisa digunakan padahal umur ekonomi sudah ditetapkan habis dan nilai sisa ditetapkan 0. Tapi komputer itu masih bisa digunakan dan perusahaan masih ingin menggunakan komputer tersebut. Kita sebagai akuntan tinggal membuat jurnalnya. Intinya tetap membuat komputer tersebut memiliki nilai. Materi ini akan kita bahas khusus di video lainnya. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang kita libatkan dalam depresiasi, maka kita akan bahas metode depresiasi. Metode depresiasi terdiri dari metode garis lurus, units of activity, dan declining balance atau saldo menurun.